Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecopet Friends edisi 2021 dan kali ini aku ditemani oleh kakak waktu di Jerman yaitu Kak Ola. Hai Kak Ola. Hai, waktu di Jerman, masih di Jerman. Masih di Jerman ya, waktu di Aachen berarti tepatnya. Apa kabar Aduh, Kak? alhamdulillah baik. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih banyak Kak sudah mau aku ajak podcast. Kalau kalau nggak dulu kayaknya enggak deh. Lu asik Masya Allah. orangnya diajak ngobrol. Masya Allah. Dan singkat cerita, kita tuh ketemu 2015 kalau nggak salah. Iya deh kayaknya akhir atau 2016 gitu. Hmm, aku lupa sih tepatnya, cuman Oke. kayaknya di kampus nggak sih? Di kampus ya. Aku lupa kalau pertamanya banget di mana, tapi pokoknya intinya aku ingat banget gini sih Kak. Lala waktu itu apa namanya nanya di grup PPI Aachen kalau nggak salah gitu kayak pengajian di mana gitu. Terus habis itu di komen sama Kak Pitra bilang itu kontak Ola aja gitu. Oh iya. Akhirnya langsung kontak Ah, Ola, akhirnya ya udah dari situ pengajian gitu. so ya. Aku kok ingetnya kayak aku kayaknya Hmm? pernah ketemu, terus aku Hmm? kira tuh orang Malaysia. Oh, oke. Iya, cuma kan Wow. nggak tahu deh apa kita berinteraksi waktu itu pertama kali. Kayaknya mungkin aku ngeliat apa gimana gitu. Oh itu Paham, kan paham. ada STK apa ya namanya yang di Aachen tuh? Oh, aduh apa Eh, ya nggak tahu. Tapi pokoknya yang anak-anak ini bukan sih jatuhnya. Anak-anak yang di Harem, Harem. Harun ya? Nggak anak-anaknya doang di Hmm, Harem, tapi STK-nya kayaknya kalau di Aachen nggak ada deh STK. Atau ada bukan STK swasta? bukan di Aachen, di apa? Yulih. Ah, so freshman. Oh iya iya itu Freshman iya kan benar-benar. dulu sama Lala Iya di aku situ lah. kan? Iya benar-benar benar di situ. Iya benar-benar benar. Betul betul. Masya Allah. Oke. Terus sekarang aku persilakan Kak Ola untuk memperkenalkan diri. Nama aku Soraya, biasa dipanggil Ola. Aku nyebutin umur. Oke. Di Jerman juga udah lama. Awalnya di Berlin, terus pindah ke Aachen, terus sekarang pindah lagi ke Berlin. Terus sekarang statusnya kuliah, mahasiswa, masih bachelor, istri juga, tapi belum jadi ibu. Terus aslinya dari Bandung, gede di Bandung sampai SMP, terus pindah ke Jakarta. Sekarang ya karena waktu nikahnya, maksudnya ke Indo tahun 2018 itu cuma nikah doang, jadi belum ada rumah kita berdua di sini di Indo. Jadi kalau orang tua tuh masih di Cibubur gitu. Masya Allah. Ya. Terus kalau boleh tahu kan waktu itu kakak aktif, bukan waktu itu gitu kan waktu kita ketemu gitu kan memang udah aktif pengajian gitu. Kalau boleh tahu waktu masa-masa sekolah atau mungkin ya SD, SMP, SMA itu kakak aktif juga kah ikut kegiatan apa gitu? Kegiatan apa ini? Kegiatan Islami apa enggak? Boleh Islami, boleh atau kegiatan yang secara general waktu itu aktif apa? Waduh, aku tuh Hmm? waktu SMA itu Ya. kegiatan Islami tuh tetot. Oke. Wow. Makanya di Jerman itu bener-bener apa ya? Aku tuh kayak berubah 100 nggak 180 derajat sih. Ya ke arah yang lebih 175. baik gitu. Oh. Oke, Masya Allah. Karena kayak waktu SMA aja tuh kan kalau SMA di Indo kan ada keputrian gitu kan. Nggak tahu kalau zaman sekarang kan masih ada apa enggak ya. Keputrian tuh aku kayak males banget gitu loh, kayak aduh, terus kayak hari Jumat tuh nggak kuat gitu pakai kerudung tuh, pengen lepas gitu kan, Jakarta kan lepas mulu gitu. Terus kayak ya paling kalau sekolah tuh aku biasanya paskibra dulu, SD SMP paskibra, SMA aku Merpati Putih, Wow. kegiatan ekskulnya Merpati Putih Wow. gitu. Terus udah sih itu. Masya Allah, itu kakak ikut Merpati Putih sangat modal ya kak di sini ya untuk bertahan hidup. Oh aduh iya sih. Aduh, merah putih. Masya Aduh. Allah. Cuman aku tuh Iya nggak ya. yang buat yang serius banget gitu, karena kan aku Oh, punya oke oke. asma kan. Aku punya Hmm, asma, terus emang merpati putih itu dia perlatihan nafas gitu, jadi katanya hmm, bagus sih buat ini yang punya oke. penyakit pernafasan. Iya. Terus kak kalau boleh tahu gimana kak ceritanya awal mula ke Jerman?
awal mulai ke Jerman itu tahun sekian, hampir mau nyebut. Jadi waktu itu aku sebenarnya nggak ada kepikiran mau ke Jerman. Aku ngincernya dulu tuh kalau nggak UI Unpad. Unpad Bandung gitu kan. Terus jurusannya juga jurusan kalau nggak HI komunikasi gitu. Padahal kan aku anak IPA kan. Terus kayak aku pengen jurusan IPS gitu. Jadi itu tuh udah hampir berapa ya? Dari semester akhir kelas 3 itu kan kita kan suka les intensif gitu kan. Nah, itu aku ngambil les itu les IPS gitu. Oke. Karena buat ujian masuk gitu kan. Terus waktu itu ada suatu hari tuh ada pameran pendidikan. Ada pameran pendidikan untuk kelas 3 kan. Terus kan kita datang ke sana karena kan nyari ya info-info lah gitu kan, tempat kuliah dan sebagainya gitu. Tiba-tiba ada ada gitu. Ada apa? Agen. Biasa itulah agen kan. Ada agen itu terus pas masuk ke sana kok kayaknya menarik gitu. Dia bilang kuliahnya nggak bayar dan lain sebagainya lah gitu. Terus ya udah gitu kan. Akhirnya didiskusikan gitu ke orang tua gitu. Terus alhamdulillah kayak orang tua juga awalnya kayak skeptis, ini bener gitu. Emang kayak gini, emang nggak bayar gitu kan. Cuman alhamdulillah waktu itu ada orang tua juga karena encourage juga gitu. Jadi nyari-nyari info juga gitu orang tua. Akhirnya memutuskan oke lah kamu berangkat gitu. Terus akhirnya berangkat lewat agen ini bahasa gitu, les bahasa juga, les matematika juga di sana gitu. Terus dapat STK juga. Terus ya alhamdulillah. Berarti kakak udah dapat STK tuh pas di Indo gitu. Jadi pas berangkat udah langsung masuk STK. Masya Allah. Terus kalau Nggak tahu berarti sih kakak sekarang masih ada kayak gitu apa enggak. Cuman waktu di zaman aku tuh agen yang aku pakai ini emang dia tuh kerjasama sama student collect-nya. Jadi kayak jadi ada orang kayak apa ya? Utusan perwakilan dari STK-nya tuh datang gitu. Terus ngadain ujian Aufnahmeprüfung gitu. Terus kalau boleh tahu kakak pertama kali datang ke bandara apa? Berlin? Frankfurt. Frankfurt. Frankfurt terus ke Berlin. STK di Berlin. STK-nya di Berlin, HTW Berlin. Iya. Alhamdulillah setahun selesai, terus nganggur setengah semester. Tapi setengah semester itu aku bikin praktikum sih di Berlin juga. Kalau for praktikum ya namanya. For praktikum di Potsdam Berlin waktu itu. Terus ke Aachen karena aku waktu daftar Jena, Aachen dan Berlin. Jena tuh dapat, cuman aku nggak ngerti gitu. Ini Jena tuh kota apa ya gitu. Terus Berlin tuh lama banget hasilnya keluar gitu. Lama banget keluar. Terus akhirnya dapat Aachen, terus ya udahlah gitu, daripada nunggu yang nggak jelas kan. Maksudnya nggak tahu juga keterima apa enggak gitu. Yang ternyata keterima. Cuman ya udah keburu pindah ke Aachen, terus ya jadinya. Sekarang udah tahu Stuttgart berarti tech course atau? Iya, tech course di Berlin, terus di Aachen aku kuliah jurusan bioteknologi. Kalau boleh tahu yang dipelajari biotek lebih kemana tuh Kak? Gimana secara general? Nah, sebenarnya tuh aku biotek tuh nggak lanjut. Iya, jadi biotek tuh secara general dia belajar tentang yaitu kalau di FH kan karena teknik ya, jadi lebih ke teknologinya gitu loh, kayak bioreaktor, tifungnya tuh kayak bioreaktor, terus juga tapi genetik juga belajar gitu, genetik, terus teknologinya gitu yang ada gitu. Terus abis itu balik lagi ke Berlin. Karena jadi ternyata ada satu modul tuh yang sulit banget gitu loh. Terus kayak aku tuh berusaha untuk tidak keluar dari bidang aku gitu. Dan itu aku udah kena Dritte Versuch. Kalau di sini kan ada Erste Versuch, Zweite Versuch, Dritte Versuch gitu kan. Kalau Dritte Versuch nggak lulus, selesai gitu. And whether kamu pindah jurusan yang nggak ada modul itu,
atau kamu pindah ke luar kota gitu. Nah terus ya udah akhirnya kayak aku nggak mau, karena si modul yang kena dikta Verzu ini tuh dia ada hampir di semua jurusan aku gitu. Oke. Itu sesuatu yang penting gitu. Jadi kalau itu nggak ada, ya udah aku nggak bisa lanjut gitu kan. Ya udah akhirnya akhirnya aku memutuskan untuk pindah ke Berlin di jurusan yang sebenarnya dia kayak kakaknya bioteknologi. Itu namanya life science. Jadi life science terus vertifungnya ada biotek gitu. Terus aku masuk ke jurusan life science-nya di HTW Berlin gitu. Sip. Terus kalau boleh tahu life science berarti lebih general lagi kah atau kayak gimana tuh Kak? Itu lebih general lagi gitu. Aduh lu, aku kalau ceritain kuliah tuh Oke. Jadi kan ini ya, kalau misalnya ngomong kuliah, aku tuh udah pindah sebenarnya 2 kali. Satu biotek, terus ke life science. Di life science terus aku sekarang kuliah yang jurusan aku gitu. Oh, jurusan Kakak? Sekarang aku kuliah jurusan mikrosistem teknik. Oh, oke, Masya Allah. Iya. Karena qadarullah waktu tahun 2018 waktu di masih jurusan life science ya, aku kena ada derita flu gitu. Terus aku tuh ada rasa dengan PD-nya tuh ini insya Allah lulus lah gitu. Aku nulis kan, taunya qadarullah nggak lulus gitu. Dan itu ada di semua pelajaran. Ya, kalau aku pindah jurusan itu nggak mungkin gitu. Maksudnya pindah kampus dengan jurusan yang sama itu nggak mungkin dengan bidang yang sama. Terus ya udah sempat waktu itu down juga kan. Dan itu waktu itu habis nikah, pas banget habis nikah gitu. Tapi bukan karena pernikahan atau gimana ya, cuman emang karena aku ngerasa pede aja gitu. Sampai waktu itu aku ngobrol sama ada senior di sinilah gitu kan, curhat gitu ini gimana ya gitu. Terus kayak ya dari pengalaman beliau tuh orang-orang yang nulis derita Verzu itu kalau pede itu hasilnya seperti itu gitu. Jadi istilahnya adalah jangan terlalu optimis gitu. Maksudnya jangan terlalu ya serahin aja gitu sama Allah gitu. Jangan terlalu mikir ini pasti bisa lah gitu. Jadi kayak gampangin gitu. Mungkin kalau menurut pengalaman beliau, orang-orang yang cerita yang gak lulus modul itu tuh kayak gitu kelasnya gitu. Terus kayak ya udah ya sih gitu. Terus ya udah terus pindah deh sekarang ke jurusan yang ini yang baru ini dari 2018. Selalu Kak. Semoga Allah lancarkan semuanya. Amin. Nah Kak, kalau boleh tahu ada nggak pengalaman menarik yang Kakak temuin di Jerman yang kira-kira kalau di Indo tuh kayak nggak dapet deh gitu? Banyak. Beberapa boleh banget. Banyak banget. Kayak aku karena waktu SMA kan, mungkin di Indo bisa ya menemukan gitu, cuman karena aku mengalami di sini gitu, jadi sesuatu yang yang remarkable lah gitu. Karena aku ke Jerman tuh lulus SMA dan tahulah anak-anak SMA selesai kuliah kan belum menemukan jati diri dan lain sebagainya gitu. Ya aku menemukan, yang paling penting adalah aku menemukan jati diri aku di sini gitu. Aku mencari jati diri aku di sini, aku memahami diri aku di sini gitu. Itu di Jerman. Terus pengalaman kerja, cara kerja gitu, dan gimana orang-orang Jerman berpikir kan, kita kuliah di sini gitu. Jadi kita paham lah gitu kan gimana orang-orang di sini berpikir. Terus aku juga menemukan Islam aku tuh di sini gitu. Iya, aku pakai jilbab di sini. Waktu itu dari tahun 2011 dari 2011 aku pakai jilbab di sini. Terus banyak sih sebenarnya. Terus kalau boleh tahu ini perbedaan kultur atau budaya, culture itu Kakak ada yang Kakak dapati waktu di Jerman datang nyampe-nyampe? Ada, orang Jerman tuh to the point. Kalau orang Indo kan basa-basi dulu gitu ya, kayak ini gitu. Cuman
apalagi di dunia kerja ya, itu benar-benar to the point banget gitu, kayak ini kayak kurang ini kurang Iya. ini gitu. Oh, Terus kayak iya. gitu. Tapi emang itu cara mereka untuk ngomong gitu loh. Iya. Kan jadi kayak kita mesti harus apa ya? Ya memahami juga lah gitu. Kalau itu tuh mereka tuh nggak marah gitu. Tuh mereka tuh nggak kesel, tapi emang itu cara gimana mereka menyampaikan gitu. Saya mungkin kalau dilihat kayak ini kali ya. Kayak kalau orang Jerman tuh kalau di Indo kayak apa ya? Orang yang dia tuh ngomongnya tuh keras, tapi sebenarnya dia nggak bermaksud itu Maksud gitu. itu, Emang dia tuh iya. emang cara ngomongnya seperti itu gitu, kayak Betul. marah gitu. Tapi sebenarnya nggak marah. Pun Benar-benar. kalau mereka diem kan tampangnya dingin banget gitu kan. Terus kalau orang Indo kan kayak baper ya gitu kan, mungkin baper gitu, kepikiran gitu, kok gitu sih gitu. Iya, iya. Iya, Tapi ya benar-benar. itu Masya Allah. itu sih yang paling paling remarkable. Oke. Nah, terus flashback ke zaman-zaman waktu kakak masih di Aachen. Ada nggak Kak, yang kakak masih ingat dari Lulu Lala? Ada. Lala kembar. Makasih loh. Ya, soalnya adik aku kan kembar. Terus aku waktu pertama kali itu kayak, oh ini gini tuh rasanya nggak bisa ngebedain kembar. Aku juga punya teman kembar, tapi aku bisa gitu ngebedain gitu, Iya. karena berbeda gitu. Cuman kalau kayak orang-orang kayak ke adik aku gitu, kayak ini gimana kok nggak bisa ngebedain ya? Kayak tadi habis ngeliat A, terus kok sekarang ngeliat A lagi di sini sih, padahal itu B gitu kan adik aku. Nah itu sama kayak aku sama Lulu Lala gitu, kayak oh ini tuh rasanya orang-orang ngerasain gimana ngeliat adik aku gitu. Terus Lulu Lala tuh aktif nggak sih, kayak suka main olahraga enggak ya? Alhamdulillah. Basket gitu. Terus kita juga kan sempat waktu itu kita sempat ini nggak sih ini pengajian bareng-bareng, maksudnya ngelola. Pernah nggak sih jadi pengurus Ini juga nggak sih pengurus. waktu masih ada aku? Kayaknya coba di balik layar deh kalau waktu zaman Kaula itu kan 2000 berapa ya, awal aku masuk lah gitu, setahun 2 tahun aku kayak baru berani 3 tahun, 2017 2018, iya kayaknya belum, baru bantu-bantu Kaula doang seingat aku. Iya. Terus keburu aku pindah ya. Benar-benar itu. Iya. Kalau aku ini Kak, yang aku masih ingat, jadi kan kita pengajian tuh aku ingat banget masih tahu waktu itu kita kumpulnya di Bilal di atas. Nah itu tuh kakak waktu itu ngisi materinya yang ini Kak, cara baca apa tuh namanya, apa tuh gimana ya, hamzah wasal kalau di depan gitu. Jadi apakah itu bakal dibaca A, I atau U kalau misalnya depan huruf pertamanya yang sukun itu. Itu bener-bener dari situ tuh kayak aku kayak wow banget gitu lah Kak, amazed banget. Ya ampun, masya Allah, kalau ilmunya masya Allah banget gitu, tinggi banget kan. Aku kayak dari situ tuh sampai sekarang tuh hal itu yang paling aku inget, yang paling bener-bener kepake, karena aku nggak pernah bisa tahu. Aku pokoknya kalau ngaji, kalau itu emang yang depan sukun ya aku ngasal aja gitu, mau gitu, atau itu bener-bener sengasal itu tuh. Pas ada itu tuh kayak mind blowing banget, kayak masya Allah, bener-bener kayak aku akhirnya di situ, makanya dari situ aku inget banget ya, dari situ aku akhirnya baru bisa membedakan gimana caranya pakai A itu atau itu. Oh, masya Allah. Itu aku hanya menyampaikan aja lu. Iya, makanya masya Allah banget kan, nggak ada yang tahu ya, kayak orang ternyata inget yang di situ atau ternyata bermanfaat di situ. Masya Allah sih, bener banget. Terus juga zaman-zamannya Stutkal, aku sama Lala sering banget kalau misalnya ada pengajian di Aachen gitu, karena kita berbeda kota gitu kan, 30 menit, aku sering nginep di rumah Kak Ola. Sering banget. Terus yang paling parahnya, aku sama Lala sering ngabisin roti sama selainya Kak Ola. Lu, ya Allah, kok aku nggak inget sih lo? Aku inget. Aduh, Kak Ola tuh baik banget, parah. Kak Ola di situ juga seingat aku, Kak Ola tuh pertama kali nunjukin yang keju di apa sih? Keju. Jadi kalau kakak atau salami ya, pokoknya yang dibungkus gitu. Kalau aku kan sama Lala cuma tahu roti sama selai gitu. Ternyata bisa roti keju yang dioles kalau nggak salah. Atau nggak salami, atau enggak itu kayak aku ternyata ada loh gitu di Jerman. Frischkäse. Iya, kayak Frischkäse itu sih. Itu kayak
Wow, gitu. Pokoknya kalau lo baik Masya banget. Jadi aku Allah. ingat banget, pokoknya salah satu dari sekian banyak aku nginep. Oh, ternyata ini yang ngabisin roti. Halo, Masya Allah. Itu Nginep tuh yang di ini ya, yang di apa sih? di deket, STW itu nggak sih? yang di STW belakang apa? Habanhof. Iya, 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 Itu iya, tuh iya. ke situ mulu tuh pokoknya udah kayak hafal aja gitu jalan ke situ. Tapi habis itu Lulu sama Lala tinggalnya di seberang Teh Sani bukan sih? Seberang Teh Shani. Aku paling pertama kali di sini tuh eh oh bukan ini Kak, aku itu kan Teh Shani depan-depanan sama yang TK Mbak Eka kan. Iya, iya. Nah, itu aku nggak di situ. Aku tadi mau ngambil di situ, cuma nggak jadi. Aku jadi akhirnya ngambilnya di rumahnya Kak Irsyad di yang Aksa Aksa. Aduh ya Allah, aku harus mesti ke Aachen nih. Ayo Kak, karena ke rumah aku Kak. Tapi aku udah nggak di situ lagi. Tapi sekarang aku di rumahnya deket di Busof. Oh, di Busof. Oh, Iya, enak-enak deket. salah. Betul lah, dengan senang hati. Benar banget, silahkan Kak sekarang. Aku dulu Busof. jaman-jaman nginep. Busof tuh yang ada Neto Sultan gitu-gitu nggak sih? Iya benar betul. Masih Lumayan masih ingat. Ya Allah, aku udah berapa lama? Udah 5 tahun aku berarti nggak ke Iya Aachen ya? kan? Wah. 2016. Tapi harusnya masih ingat semua sih karena akan kecil terus juga bisa nyampe kemana-mana ya. Deket Iya. kemana-mana. Jalan kaki aku waktu itu. Dari Aachen. Dari Busof ke rumah aku jalan kaki kalau Somer. Masya Allah. Itu sih Kak. Jadi kalau salah kan kakak pasti nyetok tuh roti gitu kan. Terus aku ingat banget kayak waktu itu lagi ada kelas atau apa gitu. Jadi aku sama Lala tinggal dulu gitu leha-leha gitu di rumah kakak sambil nunggu kakak Uni gitu dengan santai merasa tuan rumah aja gitu. Kira Masya Allah kayak kalau lo baik banget sih. Masya Allah. Ya. Ya ampun. Seru banget Kak. Seru banget Kak, baik banget. Itu. Ya, jadi pokoknya Kak, itu kontak pertama waktu untuk pengajian. Di situ kakak mulai ngajakin, aktif. Iya. Tuh. Masya Allah. Karena ketua waktu itu kan koordinator ya. Siapa Lala? Nyari teman yang seumuran. Iya, benar. Benar. Masya Allah. Lanjut. Terus aku ke pertanyaan terakhir. Kalau boleh tahu harapan dan rencana Kak Ola seperti apa? Harapan dan rencana. Oke, harapan aku semoga pandemi selesai. Amin. Amin. Karena aku alhamdulillah sekarang lagi mau nyari praktikum kan. Sebenarnya lagi sedang mencari praktikum dan tahu lah ya gimana susahnya. Apalagi kalau misalkan di lockdown lagi kan. Deg-degan juga gitu. Ya jadi harapan kedepannya semoga pandemi ini segera selesai. Semoga aku juga insya Allah pengen cari praktikum. Semoga dapat praktikum juga. Semoga selesai insya Allah tahun ini kuliah. Terus kedepannya juga pengen juga gitu setelah kuliah ini selesai untuk bisa nimang-nimang gitu. Nimang anak, terus ya semoga semuanya berjalan dengan Terbaik. yang terbaik lah gitu. Sebenarnya ya yang paling dekat sih ini sih cari praktikum dulu aku terus lulus juga gitu. Ya terus kedepannya ya paling jangan kayak. Masya Allah ya Kak. Siap. Karena kita di sini keluarga student banget gitu loh. Kita berdua masih kuliah loh. Oke. Suami juga alhamdulillah lagi BA juga sih gitu. Jadi pelan-pelan lah gitu kita istilahnya keluarga yang menikmati perjalanan. Siap, Masya Allah. Terus kalau tahu berarti Kak kemungkinan besar bakal stay di Jerman atau? Rencananya sih gitu. Masya Allah. Karena pada pengen S2 juga. Suami juga gitu pengen S2. Jadi untuk ke depan beberapa tahun ke depan mungkin masih di Jerman. Kalau ada rezekinya insya Allah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa.
Bolak-balik. Terima kasih banyak Kak Ola atas sharing dan updates-nya. Terima kasih sudah berkabar dengan Lala. Makasih juga udah diajak ngobrol. Iya, seneng banget aku. Orang-orang akan ya Allah, aku udah lama banget nggak ke Achen. Ditunggu Kak, very welcome. Yo, Pokoknya men. kita harus ketemu ya. Iya, insya Allah. Gerne. Lu temenin makan di Sultan. Iya, ayo deket. Masya Allah. Semoga aku juga bisa berkunjung ke rumah kakak suatu saat di Iya. Berlin. Amin. Lu belum pernah ke Berlin ya? Atau Udah. Kapan lu? Kok nggak ngabarin sih lu? Udah waktu itu, iya karena aku ngirain kakak pulang ke Indo, bener-bener nggak di Berlin. Ya, terus ya udah aku baru tahu sekarang, ya udah asik. Semoga kedepannya juga masih bisa stay in contact. Iya, amin. Lalu amin. Kalau ke Berlin kabarin aja lah, ntar aku jadi tour guide. Wah, siap. Benar-benar. Stay safe sama healthy Kak di sana. Iya, lu juga sama Lala. Iya, terima kasih. Mohon maaf lahir batin dari Lala juga. Iya, sama-sama. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.